Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Bapak temui anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingatkan anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran kita lanjutkan di tema 7, subtema 3, dan pada pembelajaran 3. Ya. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia mempunyai beragam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Nah, sekarang kita akan mempelajari keragaman ekonomi. Ya, apa saja keragaman ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama kita akan membaca teks keragaman ekonomi di Indonesia yang pertama, ya. Nah, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi menurut Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi di masyarakat? Berikut beberapa jenis ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Nah, yang pertama sudah tentu aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Ya. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan posisi. Ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Ya, ingat yang pertama itu adalah aktivitas di bidang pertanian. Nah, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Apa saja? Nah, apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan di masyarakat Indonesia? Yang pertama, peternakan unggas. Nah, peternakan unggas ini meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua, peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Yang ketiga, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, yang ketiga, aktivitas di bidang perikanan. Nah, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan, ya anak. Fakta ini ialah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia pun optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal dan untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau danau. Nah, contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Nah, itu yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, dahulu
hamparan hutan hijau di Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijau hutan di Indonesia dipengaruhi iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati, belum lagi potensi hutan yang terdiri atas hutan kayu dan hutan non-kayu. Nah, yang keempat, ingatkan kembali aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, selanjutnya, apa arti penting memahami keragaman masyarakat Indonesia? Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, Indonesia memiliki banyak keragaman. Bagaimana memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia? Nah, kurang memahami keragaman masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama itu kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif. Misalkan terjadi konflik, perpecahan, semangat nasionalisme yang berlebihan, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Nah, itu merupakan sikap-sikap yang kurang memahami keragaman masyarakat di Indonesia. Nah, banyak bentuk tindakan yang mencerminkan toleransi ya. Sebagai masyarakat Indonesia kita harus mempunyai sikap toleransi. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dan dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Yang tiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, budaya, dan golongan. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran di tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 ya. Yang pertama, ingat, kita tadi telah mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, kita harus melaksanakan sikap toleransi di dalam keragaman di Indonesia. Nah, demikian materi Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.